pasang handle. Oke, putaran jadi smooth ya bosku. Nah sebelumnya kasar, jadi kita udah regress dan pasang seperti ini ya, jadi smooth putaran ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bosku di channel Jero Singita. Jadi kita lanjut video sebelumnya ya, di part 2 kita untuk pemasangan reel. Di sini komponen udah saya bersihkan bosku ya. Seperti ini udah dibersihkan. Untuk membersihkan itu saya menggunakan cairan bensin saja ya. Tapi untuk material-material seperti berbahan rubber itu diusahakan tidak terkena bensin ya. Nah seperti ini EPA. Jadi ngebersihinnya jangan pakai bensin ya bosku. Jadi pakai air sabun aja udah cukup. Oh ya, yang kemarin juga saya belum tutor juga ya cara melepas handle reel ini ya. Jadi sebenarnya mudah. Di sini ada 2 ball bearing, jadi support 2 ball bearing ya, atas sama bawah. Saya pasang aja ya biar bosku tahu cara melepaskannya seperti ini. Ini ada spacer 1. Di sini ada satu lagi ball bearing ya, seperti ini yang masuk ini. Oke, jadi pengunci awalnya di sini berbeda dari knob handle-nya. Nah, di sini jadi misalkan keras pakai seperti ini aja ya, pinset seperti ini, tapi yang ujungnya tidak tajam ya. Jadi diputar baru kita bisa buka dari handle-nya. Ya. Seperti ini, terus buka pakai obeng plus karena bautnya standar ya. Sini ada spacer tadi dan 2 buah ball bearing disupport di handle-nya. Nah seperti ini. Oke, jadi itu ya, kemarin lupa untuk cara membongkar dari handle reel-nya. Jadi di sini saya udah bersihkan ya tadi ya, saya semua dari komponen-komponen utamanya, yaitu drive gear seperti ini sudah dibersihkan. Ada pinion gear, ada OSC gear dan slidernya, OSC slidernya. Ball bearingnya pun sudah saya lumasin ya. Jadi untuk ball bearing itu ada pelumas khusus. Apalagi untuk ball bearing seperti ini ya yang tertutup, jadi pakai pelumas seperti ini. Saya menggunakan produk dari Ditis Oil ya, jadi ini khusus untuk ball bearing saja. Dan satu lagi ini nanti untuk melumasi di bagian komponen dari drive gear, pinion dan OSC slider ya, untuk grass ini ya, jadi nanti dipakai. Oke, langsung aja ya, sepertinya kita pasang. Sebelum pasang kita hitung dulu ball bearing. Oh ya, untuk di ukuran 3500 WLG ini di sini ada tulisan ya, ternyata 7 plus 1 ball bearing ya. Jadi bosku-bosku siapa tahu mau tahu ya ball bearingnya berapa piece yang dipasang di WLG ini ya, Magiking WLG. Jadi untuk di handle seperti ini dia ada 2, di body atau di OSC gear ya 1, di sini jadi 3. Ada di land roller 4, 5, 6, 7, 8, 9 ya. Ini ada 9, satunya one way. Jadi di fiturnya itu sebenarnya 9 plus 1 di sini, tapi tulisnya 7 plus 1 ball bearing ya. Jadi nggak masalah. Jadi sebenarnya totalnya itu ada 9 ball bearing plus 1 yaitu one way seperti ini. Oke, jadi langsung aja ya kita pemasangan dari reelnya, kita rakit dari awal semua udah tercecer seperti ini. Oke, langkah pertama kita rakit dulu di bagian bodi ya, sini. Nah di sini tuh ada 1 buah ball bearing ya, disupport untuk di drive gear. Kita pasang dulu. Nah untuk ball bearingnya jangan sampai salah ya, seperti ini. Pasang saja. Nah ini di sini udah dilumasin ya, atau kita lumasin lagi tak apa. Sedikit saja ya, terus tetes cukup.
Nah, jika sudah di sini udah terpasang juga untuk OSC gear, kita lumasi juga untuk crash di bagian drive gear, pinion, dan OSC gearnya ya. Jadi diusahakan untuk gasnya ini secara merata ya, dipasangnya atau dipakainya. Biasa pakai koas, karena koasnya tidak ada ya, pakai tangan ada udah cukup. Ini kita pasang dulu di OSC gear boleh. Sini nggak dibaut ya untuk bagian OSC gearnya, tinggal seperti ini aja. Terus main shaft siapin. Dan baut main shaftnya. Kita masuk OSC slider seperti ini ya, terus bisa drive gear, main shaft masuk bisa. Nah, di sini dia pakai stabilizer seperti ini ya, di bagian atas dari OSC slidernya. Masuk. Ini kita bisa lumasin juga sedikit di bagian stabilizer dari stop press ini. Ke baut dari main shaft ke OSC slider. Pinion bisa masuk juga. Untuk pinion dia disupport ya di bagian dari atas ini. Nanti ada ada ball bearing ya, jadi bisa masuk dulu. Nah, udah seperti ini kita masuk ball bearing untuk support di bodi sebelah sini ya. Nah, untuk ball bearing seperti ini. Ya. Terus ada satu buah spacer. Biasanya ada satu buah spacer seperti ini, dia support di bagian drive gear seperti ini. Tinggal kita tutup di bagian bodi. Oke, bagian bodi sebenarnya udah selesai seperti ini ya. Jadi kita bisa cek untuk mekanisme putarannya. Ini. Oke, bagian bodi sudah terpasang ya. Ini kita cek lagi, jadi putaran si oke ya. Lanjut kita ke bagian di atas ini ya, atau bagian one way. Sini kita cabut aja untuk pinion gear ya. Jadi untuk pemasangan ball bearing di support sini satu, terus sistem floating dan di bagian one way ya. Jadi kita cabut aja tanpa.
masuk satu buah ball bearing seperti ini. Kita bisa lumasin lagi. Oke, bisa masuk sambil diputar ya, jadi biar ngeklop untuk gearnya atau drive gearnya ke pinion seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke bagian one way nya. Ini ada per ya. Mulai sudah masuk seperti ini. Oke, setelah one way masuk, di sini kita pasang dulu untuk pernya ya, per one way. Jadi kita kaitkan di bagian sini. Oke, masuk floating seperti ini ya. Jadi oke, di sini kita lanjut ya. Jadi untuk bagian one way yang selesai, kita tutup aja. Nah, di sini ada face ring ya untuk menutup di bagian one way. Ini penutupnya, ada 3 baut. Untuk mekanisme semua rail rata-rata seperti ini ya. Jadi untuk komponen dan nama-nama komponennya dimaksimalkan, harus tahu ya data letaknya juga. Jadi intinya sih seperti itu. Ada drive gear, pinion gear, OSC gear, terus ada lokomotif OSC gear ya, main shaft, terus ball bearing body ya, kiri kanan biasanya seperti itu. Terus misalkan di OSC slidernya ada stabilisernya kayak tadi ya, itu jangan lupa untuk dipasang juga. Kita cek lagi putaran udah oke ya. Ini oke, dan cek juga untuk fungsi dari one way nya apakah berfungsi ya. Berfungsi. Oke, jadi untuk bagian sini di bagian body sudah selesai ya, bisa dipasang juga cover dari bodinya. Ini saya dapatkan covernya sudah patah. Oke, jadi kita langsung bisa masuk ke bagian rotor ya, seperti ini. Bagian rotor. Ini. Semuanya masuk ke nutnya. Oke, kita kencangkan, langsung kencangkan ya pakai kunci 12. Oke, kita cek lagi putaran. Di sini kita rakit dulu ya di bagian handle atau untuk rakit
ke bagian rotor juga bisa ya, assembling bel arm. Jadi saya rakit dulu biar tidak tercecer di bagian handle. Bagian handle tuh hanya masuk satu buah ball bearing ini ya, bisa kita lumasin juga. Ini ada spacer satu, masuk ke knob handle-nya ini ya, masuk lagi untuk satu buah ball bearing, ini kita bisa lumasi juga ya. Masuk seperti ini. Dipasin ya, seperti ini. Langsung kita kunci pakai baut. Oke, langsung kita baut aja ya sini untuk mengunci dari knob handle-nya. Oke, seperti ini udah lancar kembali ya, dan ditutup terakhir. Oke, mencangkanya juga pakai pinset seperti ini bosku ya. Nah, ini dirasa sudah kencang, sudah cukup ya. Handle selesai. Lanjut ke bagian rotor. Di bagian assembling bel arm kita rakit juga. Kita rakit dulu di bagian per ya. Ini juga dilumasin bosku ya. Bisa menggunakan grass seperti ini. Masuk ke bagian ini, springnya dilumasi juga. Jadi fungsinya dilumasi spring ini ketika masuk air, apalagi air asin, tidak korosi ya, tidak patah. Step tripnya di bagian atasnya. Sini ada si kecil ya. Oke, seperti ini ya. Oke, hati-hati ya, mental ya bosku ya. Jadi bagian sini ke bagian dari besi kecil ini ya, bagian titik dari lip atau bibir dari land roller. Nah, ini ya. Kita bisa langsung baut sebenarnya. Oke, kita tutup di covernya sini ya, biar si per ini tidak mental. Kita bisa tutup. Sini. Oke, lanjut ke bagian sebelahnya. Ini covernya kita bisa pasang aja. Ini tutup bautnya. Nah, sini langsung pasang bisa. Lanjut di sini bagian dari trickinya, yaitu bagian dari land rollernya. Ini udah saya pasang juga satu buah ball bearing dalamnya ya, dan sudah saya lumasi juga. Oke, sini ada dua buah spacer. Masuk ke bagian sini ya, spacernya. Terus kita kunci.
Oke. Terus di sini juga ada spacer lagi di baut dari Lenovo. Sip. Oke, oke, sempurna. Ya. Kita cek tutupnya juga halus. Ya. Oke, lanjut ke bagian ini spool dari relnya ya. Ini kita rakit dulu untuk drag washernya. Jadi disimak untuk susunan dari drag washer. Ini seperti ini bosku ya. Carbon tack, space ring atau spacer dari drag washer, dan carbon tack. Kita masuk ke bagian sini. Ya. Oke, ke bagian center sini terus masuk penguncinya. Nah, untuk bagian dari tonjolan ini ke bagian bawah ya. Oke, saya bersihkan sedikit dulu. Oke, di sini kita pasang ya. Dia udah mengunci seperti ini. Baru pasang untuk bagian velgnya, bagian atasnya. Oke, terus di sini drag washer juga ya, bagian atas penutupnya, dan ini penguncinya. Oke, di sini udah dikunci ya penguncinya. Oke, lanjut kita pasang untuk bagian dari clickernya ya. Untuk bagian clicker, jadi susunannya tuh seperti ini. Jadi kita pasang dulu di bagian sini. Terus ada pengaitnya. Oke, masuk pengaitnya seperti ini ya. Terus masuk untuk bagian clickernya seperti ini ya. Oke, ada satu buah ball bearing. Nah, di sini ada pengaitnya lagi ya, untuk di bagian atas dari ball bearing. Coba kita tes dulu. Oke, jadi susunannya seperti ini ya bosku ya. Jadi untuk rumahan dari clickernya yang berbahan aluminium, terus masuk ke bagian clickernya, pegas clickernya, terus di atasnya itu satu buah ball bearing ya. Dan ini rumahan untuk clickernya pun ada pengait ya, tadi besi kecil. Terus di bagian atas dari si ball bearing juga di sini ada pengunci. Jadi kita bisa langsung pasang. Nah, untuk masangnya kita masukkan ke bagian sini. Nah, jadi tinggal dorong dan sudah terkunci ya. Oke, sudah terkunci. Kita bisa langsung masukkan spoolnya dan cek dari sound clickernya. Ya, udah oke ya. Terus jika oke, kita bisa mengait dari si rotornya. Di sini ada baut ya satu, dan sini ada satu buah spacer juga ya. Kita pasang aja bisa. Oke, jadi
sudah ya, ini bisa. Langsung aja kita masukkan spoolnya. Dan ini penutup dari drag spoolnya ya. Ini clicker udah oke. Oke, penutup cap dari handle sebelah kanan ya. Oke, lanjut kita coba tes pasang handle. Oke, pasang handle. Oke, putaran jadi smooth ya betul. Nah, sebelumnya kasar, jadi kita udah regress dan pasang seperti ini ya, jadi smooth putaran ya. Manual pun bisa ya. Oke, jadi itu untuk pemasangan dari reel Waho LG AJ King. Jadi untuk bosku-bosku yang sedang cari atau sedang membutuhkan spare part dari reel bermerek AJ King bisa juga kontak ya. Nanti untuk kontaknya saya sertakan di kolom deskripsi. Oke, terima kasih sudah menonton sampai habis. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam strike.